Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Fermi Dirac pada kapasitas kalor logam terhadap parameter Q. Sebelumnya perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Ramdari Aulia dengan NIM 21033110, kemudian Evan Pilotra dengan NIM 21033150 dan Melanie Junaildi dengan NIM 21033162. Baiklah, untuk penyampaian bagian abstrak dan pendahuluan akan disampaikan oleh Evan Pilotra. Pada Evan dipersilahkan. Yang pertama, abstrak. Pada artikel ini, kami menganalisis mengenai kapasitas kalor pada logam, yaitu aplikasi deformasi Q statistik Fermi Dirac. Pada kapasitas panas spesifik elektron bebas logam, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai parameter Q dan konstanta termal elektron untuk jenis logam alkali. Dalam artikel ini terdapat hasil penelitian sebelumnya. Terdapat kontribusi elektron bebas terhadap kapasitas panas spesifik logam pada suhu rendah menggunakan statistik Fermi Dirac dengan parameter Q mengalami deformasi. Ekspresi untuk kapasitas panas spesifik logam dan nilai parameter deformasi Q telah berhasil diperoleh kalkulasi teoritis terhadap kapasitas panas jenis untuk beberapa jenis logam alkali, dan transisi telah dilakukan dan hasilnya dibandingkan dengan data eksperimen. Pendahuluannya itu bahan logam adalah suatu substansi padat yang mengandung sejumlah besar elektron yang dapat bergerak dengan bebas melalui struktur kristal. Oleh karena itu, konduktivitas listrik logam cukup baik, kisaran sekitar 106 sampai 108 ohm pangkat min 1. Tiap atom dalam materi ini hanya memiliki satu elektron atau 1022 elektron valensi setiap sentimeter kubik. Logam memiliki ciri yang cukup spesifik, yaitu struktur kristal yang teratur, konduktivitas listrik dan termal, kekakuan dan kekuatan titik lebur dan titik didih yang tinggi, memiliki sifat magnetis. Distribusi statistik Fermi Dirac ini digunakan untuk menghitung jumlah rata-rata partikel dengan level energi yang sama pada suhu rendah, serta untuk menentukan kapasitas panas spesifik elektron bebas pada logam. Penggunaan distribusi statistik Fermi Dirac dengan parameter Q yang terdeformasi untuk mempelajari kontribusi elektron bebas terhadap kapasitas panas spesifik logam pada suhu rendah. Operasi ini memungkinkan perhitungan teoritis kapasitas panas spesifik untuk logam alkali dan logam transisi yang kemudian dibandingkan dengan hasil data eksperimen sebelumnya, guna untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik serta sifat terima elektron bebas pada logam suhu rendah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya bagian metodologi akan disampaikan oleh Melanie Junaildi. Pada Melanie dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian metodologi, pada topik yang akan dibahas pada proyek, dipilihnya adalah Fermi Dirac pada kapasitas kalor logam. Setelah penentuan topik analisis, maka langkah selanjutnya adalah menentukan pokok bahasan yang dianalisis. Setelah menentukan pokok bahasan yang harus ditindaklanjuti adalah mencari minimal 5 jurnal penelitian tentang topik yang dipilih, kemudian mengambil info-info penting dari hasil penelitian yang dimasukkan ke dalam tabel agar mudah dianalisis. Studi literatur yang digunakan untuk memahami dasar-dasar teori yang bergabungan dengan topik dan pokok bahasan yang dipilih. Di sini juga mencari info-info hal-hal penting yang berhubungan dengan materi Fermi Dirac pada kapasitas kalor logam yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis proyek. Setelah melakukan studi literatur, langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu menganalisis atau mencari masalah-masalah pada jurnal
jurnal yang sudah dicari dan menghubungkannya dengan hasil studi literatur tadi. Tahap terakhir yaitu menunjukkan semua hasil analisis dan hasil diskusi yang dapat dari proyek. Semua masalah-masalah yang telah didiskusikan dan diamati akan dikumpulkan dan dijelaskan secara rinci. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Dari penerapan Fermi Dirac pada kapasitas skalor logam, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analitik dan numerik untuk menentukan kapasitas panas spesifik elektron bebas pada logam. Data yang diperoleh melalui metode ini kemudian dibandingkan dengan data eksperimen. Pada temperatur rendah, jumlah elektron bebas dan kapasitas panas pada volume konstan berbanding lurus dengan temperatur mutlak dengan persamaan yang pertama yaitu CV pangkat E sama dengan gamma T. Pada operator osilator fermion terdeformasi Q terpenuhi hubungan komunitas berikut dengan persamaan yang keduanya yaitu B topi tambah B topi B topi plus ditambah Q B topi pangkat plus B topi sama dengan Q pangkat min B topi. Dengan N adalah jumlah osilator dan Q adalah sebuah parameter deformasi Q untuk fermion diberikan persamaan N Q sama dengan Q pangkat min N dikurang min 1 pangkat N dikali Qn per Q ditambah Q pangkat min 1. Dalam fisika statistik, eksperimen termal rata dari sebuah operator F diberikan oleh F topi sama dengan TR dikali eksponen min beta dikali H topi dikurang mu dikali N topi dikali F per TR eksponen pangkat min beta H topi dikurang mu dikali N topi dengan di mana mu adalah potensial kimia, H adalah operator Hamiltonian sistem dan beta sama dengan 1 per KT, K merupakan konstanta Boltzmann dan T merupakan temperatur absolut. Dari persamaan 4, jumlah rata-rata partikel dengan level energi yang sama dapat dihitung dengan persamaan yang kelima yaitu entopi sama dengan TR dikali eksponen min beta dikali H topi dikurang mu entopi dikali N per TR dikali eksponen min beta dikali H topi dikurang mu N topi. Next. Kemudian hasil perhitungan pada persamaan sebelumnya menghasilkan persamaan yaitu persamaan ke-6 yaitu eksponen min beta eksponen pangkat min beta dikali sigma dikurang mu per 1 ditambah Q dikurang Q pangkat min 1 eksponen min beta dikali eksponen dikurang mu dikurang eksponen min 2 beta dikali epsilon dikurang mu. Next, Pan. Sedangkan untuk suku normalisasinya diperoleh persamaan yaitu TR eksponen min beta dikali H topi dikurang mu N topi sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N eksponen min beta dikali sigma
dikali Sigma. epsilon dikurang mu dikali n topi. Kemudian diperoleh hasil akhirnya yaitu 1/1 dikurang eksponen pangkat min beta dikali eksponen epsilon dikurang mu. Dengan mensubstitusikan persamaan 6 dan 8 ke persamaan 5, maka didapatkan fungsi distribusi deformasi Ki dengan distribusi Fermi-Dirac berikut. Diperoleh persamaannya yaitu vektor n fungsi sigma sama dengan entopi sama dengan epsilon min beta dikali eksponen pangkat min beta dikali epsilon dikurang mu dikurang 1 per eksponen dipangkatkan min 2 beta per 2 beta dikali epsilon dikurang mu ditambah Ki dikurang Ki pangkat min 1 dikali eksponen pangkat min beta dikali epsilon dikurang mu dikurang 1. Dari jumlah total N dan energi total E dari elektron bebas pada temperatur T diperoleh yaitu N-nya integral 0 sampai T hingga rho dikali epsilon dikali N faktorial terhadap fungsi epsilon dikali d epsilon dan E sama dengan integral 0 sampai T hingga sampai T hingga epsilon dikali rho fungsi epsilon dikali N faktorial fungsi epsilon dikali d epsilon. Di mana untuk rho dari fungsi epsilon sama dengan G fungsi epsilon dikali V per FV per 4 V kuadrat H kubik dikali 2M pangkat 3/2 dikali epsilon pangkat setengah. Dengan melakukan perhitungan untuk T sama dengan 0, maka didapatkan persamaan 13 dan persamaan 14-nya yaitu E0 sama dengan 1/2 E0 sama dengan 2/3 alfa dikali mu 0 pangkat 3/2 sehingga diperoleh hasilnya itu 3/5 mu 0 N. Dengan mu 0 adalah potensial kimia ketika T sama dengan 0 dan K yang diberikan yaitu mu 0 sama dengan 3N per 2 alfa dipangkatkan 2/3 sehingga diperoleh H bar kuadrat per 2M dikali 3 V kuadrat N per V dipangkatkan 2/3. Pada temperatur rendah tetapi T tidak sama dengan 0 dari persamaan 10, 11, 12, 13, dan 14 melakukan transformasi dan ketika Ki besar dari 0, kecil dari 1, maka didapatkan total energinya yaitu E sama dengan E0 1 ditambah 5 F dikali F terhadap F dikali Q F terhadap fungsi Q dikali KT kuadrat per mu 0 kuadrat. Dari persamaan 14 sebelumnya yang diperoleh dan persamaan 16 di atas didapatkan hasilnya itu E sama dengan 3/5 N mu 0 dikali 1 tambah 5 dikali F terhadap fungsi Q dikali KT kuadrat per mu 0 kuadrat. Di mana diperoleh persamaan 18 di bawah. Kemudian maka kapasitas panas elektron bebas pada volume konstan untuk kasus deformasi Q yaitu CV pangkat EL sama dengan 6 dikali NF fungsi Q K kuadrat T per mu 0. Next one. Jadi pada temperatur rendah di sekitar 0,
maka kapasitas panas elektron besar pada logam ketika terdeformasi Q adalah sebanding dengan temperatur itu sendiri. Dari persamaan 1 dan persamaan 19 dapat diekspresikan bahwa F fungsi Q sama dengan mu0 gamma per 6 NK kuadrat atau didapatkan koefisien elektron termalnya yaitu gamma sama dengan 6 NK kuadrat F terhadap fungsi Q per mu0. Dari proses numerik dilakukan dengan mencari nilai F terhadap fungsi Q dan parameter Q menggunakan perangkat lunak Maple. Hasilnya kemudian digunakan sebagai substitusi dalam persamaan yang ke-20 dan 21 untuk memperoleh nilai konstanta elektron termal atau gamma. Hasil perhitungan juga mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan dalam nilai parameter Q dan fungsi Q antara logam alkali yaitu golongan 1A dan alkali tanah golongan 2A. Meskipun keduanya memiliki jumlah kulit terluar yang sama, parameter Q dan fungsi F terhadap fungsi Q pada logam alkali tanah cenderung memiliki magnitudo yang lebih besar dibandingkan dengan logam transisi, sehingga nilai CV pada logam alkali tanah juga lebih tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh hal serupa yang juga berlaku dalam konteks sebaliknya. Perbandingan antara hasil kalkulasi dan eksperimen terkait energi Fermi dan konstanta elektron termal pada logam dapat ditemukan dalam tabel berikut. Berikut tabelnya. Dapat kita lihat di sini terdapat metal, kemudian atau jenisnya, kemudian free elektron di dalam metal tersebut, kemudian eksperimentalnya berdasarkan eksperimen dan Q-nya. Next one. Berikut ditampilkan hasil plot perbandingan antara eksperimen dan kalkulasi menunjukkan bahwa untuk suhu yang rendah, nilai kapasitas panas spesifik beberapa logam alkali dan transisi menunjukkan hasil yang cocok. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Ini merupakan gambar hasil perbandingan eksperimennya. Next one. Pada gambar yang kedua, yaitu ketergantungan suhu dari kapasitas panas elektron untuk logam alkali. Dengan Li yaitu litium, Na atau natrium, kemudian K atau kalium, Rb atau rubidium, dan Cs yaitu cesium. Adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu kapasitas panas elektron bebas gas dalam logam pada temperatur rendah telah diketahui dengan menerapkan distribusi statistik Fermi-Dirac. Telah diperoleh bahwa ekspresi kapasitas panas spesifik dan nilai parameter deformasi Q secara analitik. Perhitungan secara teori kapasitas panas spesifik untuk beberapa macam logam alkali dan transisi telah dilakukan dan dibandingkan dengan hasil eksperimen. Sekianlah presentasi proyek kami berupa artikel kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.